Pembenci Pak Jokowi ini terdiri dari kalangan orang-orang yang sakit hati karena dipecat, karena kalah pilpres, dan orang-orang yang berasal dari parpol yang pernah mengusung Pak Jokowi. Tetapi di tahun 2024 ternyata Pak Jokowi tidak mendukung calon presiden dan calon wakil presiden dari parpol itu. Makanya parpol yang ditinggalkan oleh Pak Jokowi ini merasa harus menjatuhkan Pak Jokowi dengan berbagai cara. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh parpol Banteng ini adalah sesuatu yang memalukan dan mempertontonkan kemunafikan. Dulu mereka mengeluh-elukan Pak Jokowi, kini mereka menghina-dina Pak Jokowi, bahkan ikut-ikutan anak abah, orang-orang yang mendukung FPI, HTI dalam memfitnah Pak Jokowi. Nah, kita semua diperlihatkan betapa munafiknya orang-orang yang ada di parpol ini. Tidak hanya kader-kader Banteng yang melakukan kejahatan fitnah terhadap Pak Jokowi, juga orang-orang top yang berada di kubu Banteng ini yang dulunya sangat dekat dengan Pak Jokowi melakukan hal-hal kemunafikan. Mereka melupakan jasa-jasa Pak Jokowi yang telah membuat parpol mereka mentereng selama 10 tahun. Ada saja alasan dari parpol Banteng ini untuk menafikan jasa-jasa Pak Jokowi terhadap parpol mereka. Mereka mengatakan sebelum Pak Jokowi masuk ke parpol Banteng, Banteng sudah ngetop, Banteng sudah mendapatkan banyak suara. Memang karena waktu itu parpolnya sedikit, sehingga jika Banteng memperoleh banyak suara, itu wajar. Ketika Pak Jokowi masuk dan persaingan parpol di Indonesia sangat ketat, Banteng bisa menjadi juara. Itu atas prestasi siapa? Pak Jokowi. Karena kesombongan orang-orang Banteng yang merasa bahwa tanpa Pak Jokowi, Banteng juga bisa eksis. Maka kita diperlihatkan betapa nyungsepnya Banteng ketika Pak Jokowi tidak lagi mendukung capres dan cawapres dari Banteng. Rakyat Indonesia hanya memberi 16%. Sangat memalukan. Bahkan kalah dari Abah. Artinya apa? Bahwa pendukung parpol-parpol yang mendukung Abah lebih banyak daripada rakyat yang mendukung Banteng. Makanya jangan sombong, jangan besar kepala, jangan melupakan jasa-jasa orang, jangan kurang ajar. Ada salah satu kader Banteng yang tidak terkenal, dia ini mulai membuat konten untuk mengkritisi gelar raja yang disematkan oleh kepala suku di NTT beberapa waktu lalu. Apa yang dia katakan? Katanya Jokowi dinobatkan sebagai raja di NTT. Tapi lucunya, ketika rakyat di NTT diguncang gempa dan membutuhkan uluran tangan, sang raja Jokowi justru tak terlihat batang hidungnya. Apakah mungkin mahkotanya terlalu berat untuk dibawa ke tengah rakyat? Atau jangan-jangan kerajaannya sedang sibuk di tempat lain? Sementara itu, jadi orang-orang Banteng ini lucu. Pak Jokowi datang ke NTT, mereka hina. Katanya Pak Jokowi main raja-rajaan. Ketika Pak Jokowi tidak ke NTT, mereka juga menghina. Katanya Pak Jokowi kok tidak empati terhadap musibah yang terjadi di NTT. Lah Pak Jokowi itu bukan lagi presiden, bukan lagi orang yang menjabat di negara ini sehingga bisa menyalurkan bantuan. Pak Jokowi membantu NTT kok. Lewat siapa? Relawan-relawannya. Ya, dibuka dulu matanya, jangan merem. Lagi pula, ada Mas Wapres yang sudah berkunjung sejak tanggal 20 Agustus ke NTT, memberikan perhatian khusus. Untuk apa lagi Pak Jokowi datang, sementara anaknya sudah ke sana dan memberikan perhatian-perhatian buat rakyat NTT. Ganjar, Risma, Ripka Ciptaning, dan kader-kader PDI Perjuangan lainnya justru turun langsung menemui rakyat di NTT. Ini bukan soal siapa yang paling pandai mengaku sebagai raja. Ini soal siapa yang hadir ketika rakyat sedang berduka. Raja boleh punya mahkota, tapi rakyat akan selalu ingat siapa yang datang ketika mereka membutuhkan pertolongan segera. Dan hari ini, rakyat di NTT bisa menilai sendiri siapa yang hanya punya gelar dan siapa yang benar-benar hadir menampung aspirasi mereka. Rakyat NTT bisa menilai dengan sangat baik keberadaan parpol-parpol yang memanfaatkan musibah untuk mencari nama. Rakyat bisa menilai kok warisan-warisan Pak Jokowi yang bermanfaat buat mereka hingga detik ini. Rakyat NTT cerdas-cerdas semuanya. Mereka juga bisa menilai bagaimana anak Bapak Jokowi memperhatikan mereka. Rakyat NTT juga tahu kok seperti apa sih parpol-parpol
memanfaatkan musibah. Kalau memang parpol-parpol itu peduli terhadap rakyat NTT, harusnya kadernya tidak perlu teriak-teriak seperti kamu. Artinya kamu ini ingin pamer, membanding-bandingkan apa yang dilakukan parpol dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi nggak punya parpol. Pak Jokowi hanya seorang tokoh yang dicintai rakyat. Dan Pak Jokowi tidak perlu hadir ke NTT untuk menyatakan bahwa beliau peduli. Pak Jokowi tidak perlu memperlihatkan kepeduliannya kepada musibah yang terjadi di NTT melalui media. Cukup Tuhan saja yang mengetahui apa yang sudah Pak Jokowi berikan buat NTT. Jadi kamu jangan sok-sok protes. Gelar raja itu diberikan oleh kepala adat sebagai penghormat. Karena warga NTT adalah manusia yang tahu berterima kasih. Tidak seperti kalian orang Banteng yang tidak tahu terima kasih kepada Pak Jokowi. Selama 10 tahun kalian berada di atas menguasai Indonesia. Meminta ini, meminta itu, mengatur ini, mengatur itu. Intervensi. Kalian tidak tahu terima kasih kepada kedudukan yang sudah diberikan oleh Pak Jokowi. Sekarang kalian menghina Pak Jokowi, merendahkan, melecehkan, membanding-bandingkan Pak Jokowi dengan parpol kalian. Pak Jokowi bukan parpol. Sekali lagi, Pak Jokowi bukan parpol. Kalau kamu mau membanding-bandingkan parpol kamu bandingkan dengan parpol yang lain. Dengan Gerindra, dengan Golkar, dengan Demokrat, dengan PSI. PSI juga melakukan banyak hal di NTT. Bukan hanya Banteng. Gitu. Itu namanya adil. Ya, jangan pamer ketololan di media sosial. Karena kamu nanti akan malu. Baca, jangan goblok. Pak Prabowo bilang nggak boleh korupsi. Ya saya tuh sampai mimi. Nanti kalau saya ketemu, aku mau ngomong, Pak, carane supaya nggak korupsi, apa, Pak? Tak kasih tahu Bu, Ibu kasih tahu anak Ibu, Mbak Puan itu, untuk segera memimpin rapat di DPR agar RUU perampasan aset koruptor itu segera ditandatangani. Sehingga nanti kayak model-model Hasto itu nggak lagi suka menyuap KPU. Ya, kader-kader Ibu nggak berani lagi korupsi. Begitu Bu. Ya, jangan Ibu bertanya hal-hal yang sebenarnya bisa dijawab. Pak Jokowi sudah menyiapkan RUU perampasan aset koruptor. Ya, jadi kalau ada koruptor ketangkep, asetnya diambil semua. Makanya tuh kemarin Jaksa Agung itu yang ketangkep minta dibalikin semua aset-asetnya itu berupa emas batangan dan lain-lain, minta dibalikin. Itu karena apa? Karena anak Ibu nggak berani menandatangani RUU perampasan aset koruptor. Saat ini Mbak Puan ini lagi berkelit-kelit. Seolah-olah dia itu memprioritaskan RUU perampasan aset koruptor untuk dibahas di DPR. Padahal RUU perampasan aset koruptor sudah dibahas tetapi tidak ada hasilnya. Alias ngambang. Karena tidak ada yang berani bersuara untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset koruptor. Ibu sebagai orang tua panutan di PDIP harus memberikan nasihat-nasihat yang berguna agar nanti ibu mempunyai warisan sebagai seorang ketua parpol yang sudah mendesak, mendorong DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset koruptor. Jadi jangan menggoblok-gobloki orang tapi ibu tidak berbuat, bahkan pura-pura nanya gimana caranya supaya tidak ada korupsi. Ya ibu selama ini membiarkan anak buahnya korupsi, malah minta dikasih amnesti, abolisi. Maling dikasih amnesti, abolisi. Minta sama Pak Prabowo.